welcome back to my channel Bila Niga Ai. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah video tarot lagi ya guys ya. Oke, stay tune terus di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, di video kali ini aku akan membawakan ya sebuah prediksi tarot ya tentang hubungannya Baekhyun sama Taeyeon SNSD ya guys ya. Taeyeon gitu ya. Kalau ada kesalahan cara baca mohon maaf ya guys, karena lidahnya bukan lidah orang Korea nih. Oke ya guys, Baekhyun sama Taeyeon SNSD ini mereka pernah mengkonfirmasi hubungan dating mereka gitu ya. Dan hubungan mereka ini nampaknya juga penuh dengan lika-liku, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Dan seperti apa sih sebenarnya hubungan mereka, bagaimana awal perkenalan mereka, hubungan mereka, dan seperti apa sih sekarang hubungan Baekhyun sama Taeyeon ya. Apakah mereka ini sudah sama-sama move on, sudah menemukan pasangan yang baru, atau mereka ini ternyata masih memiliki kenangan-kenangan gitu ya. Oke, stay tune terus di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke ya guys, aku bakal kocok kartunya terlebih dahulu ya. Oke, sebelum aku mulai untuk memprediksi hubungan mereka di masa lalu dan masa sekarang ini ya guys, jangan lupa buat kalian selalu dukung aku, share video aku ke teman-teman kalian supaya channelku makin berkembang lagi ya guys. Oke, aku akan membuka kartunya guys ya. Perlu diketahui ya bahwa Baekhyun sama si Taeyeon ini ya, mereka ini memiliki perbedaan usia 3 tahun ya, yaitu Taeyeon lebih tua dari si Baekhyun ya guys ya. Sebenarnya kalau dalam suatu hubungan, mau wanita yang lebih tua, mau laki-laki yang lebih tua, asalkan sebuah relationship-nya nyaman itu kan nggak ada permasalahan ya. Oke, aku udah buka kartu untuk Baekhyun dan Taeyeon ya guys. Oke guys. Jadi di sini di awal pertemuan mereka itu mereka ini sepertinya udah kayak saling kenal ya, saling emang mengetahui satu sama lain ya. Keduanya ini kayak sudah saling tahu gitu ya, udah saling tahu tapi belum kenalan deket gitu kan. Paham kan guys di sini kayak udah seperti ya tahu aja itu EXO, ini SNSD kayak gitu loh guys, udah mengenal kayak gitu, tapi mereka belum mengenal secara personalnya gitu ya. Dan di sini nampak dari si Taeyeon ini kayaknya dia tuh malu-malu ya awal kenal sama si Baekhyun ini ya. Tapi memang di sini si Baekhyun ini dia memang kayak udah emang pengen kenal gitu loh ya. Udah pengen kenal sosoknya si Taeyeon ya. Jadi si Baekhyun ini juga ya dia berani-berani aja untuk mendekati si Taeyeon ya. Dan si Baekhyun ini di sini dia tidak memikirkan usia ya, mau usia Taeyeon waktu itu berapa, mau perbedaan jauh seberapa, Baekhyun di situ sama sekali tidak memikirkan perbedaan usia ya. Bagi Baekhyun itu nggak apa-apa gitu loh, fine-fine aja gitu, toh memang bener-bener suka gitu. Dan si Baekhyun itu memang kalau udah suka sama cewek ya bakal dikejar terus gitu ya. Dan di sini memang ya Baekhyun ngejar-ngejar si Taeyeon, dan si Taeyeon ini juga ya dia itu membuka hati kan ya, memberi respon gitu ya. Kenapa enggak sih buat mencoba. Taeyeon waktu itu seperti itu pemikirannya ya. Toh juga kan sama-sama single ya kan, sama-sama ya sedang mencari pasangan gitu, dan mereka juga sama-sama sudah dewasa lah, sudah mengerti ya namanya hubungan pacaran itu gimana, nggak main-main gitu ya. Pemikirannya sih seperti itu. Taeyeon ini suka sama cowok yang memang bisa bertanggung jawab sih ya. Kalau dari segi usia
ya tidak masalah sih buat Taeyeon ya, dia mau ketemu jodoh usia berapapun asalkan bisa tanggung jawab, bisa setia ya Taeyeon oke-oke aja, kan mereka juga udah dewasa gitu kan ya. Dan memang di sini Baekhyun sangat ingin ya waktu itu pengen banget gitu ya ngedapetin si Taeyeon ini, dan Taeyeon juga membuka hati gitu, dan akhirnya terjadilah gitu ya momen-momen saat ya ibaratnya Baekhyun mengutarakan perasaannya sama Taeyeon gitu. Dan itu kayak hal yang udah Taeyeon tahu gitu ya, Taeyeon kayaknya tuh udah ngerti waktu mereka PDKT gitu, kayak Taeyeon itu udah ngerasain kalau memang si Baekhyun nih ada rasa nih sama gue gitu loh. Jadi si Taeyeon itu ngerti ya di sini ya, dia bisa ngerasain kalau memang si Baekhyun ini ada rasa gitu ke Taeyeon. Jadi si Taeyeon juga memang memberi lampu hijau ya guys ya di waktu itu ya guys ya. Lalu pas mereka udah pacaran nih ya, udah menjalani hubungan mereka sebagai pasangan kekasih gitu ya. Ternyata di sini ada hal-hal yang menurut Taeyeon ini tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya gitu. Jadi kayak berbeda ya dari masa PDKT ke masa pacaran itu, Taeyeon ngerasain hal yang benar-benar berbeda ya. Bukan dari perubahan sikap Baekhyun ya, enggak. Kalau Baekhyun sih sikapnya enggak berubah ya terhadap Taeyeon ya. Waktu itu memang Baekhyun ya memang suka, memang sayang gitu sama Taeyeon. Jadi dia itu tidak berubah sikapnya, tapi di sini yang berubah adalah keadaan ya. Ketika orang-orang sekitar mulai kayak membicarakan mereka gitu ya, namanya juga seorang idol ya, apalagi mereka mengkonfirmasi hubungan mereka ya, bahwa mereka itu dating ya gitu. Jadi kan banyak banget diomong banyak orang gitu, dan di sini si Taeyeon ini dia merasakan tekanan-tekanan dari orang-orang sekitar gitu, dan ada rasa tidak nyaman gitu ya dengan hubungan dia sama Baekhyun, dan itu bener-bener mempengaruhi hubungannya sama Baekhyun guys. Meskipun si Baekhyun mencoba untuk menguatkan ya istilahnya, Baekhyun tuh mencoba untuk meyakinkan Taeyeon ya bahwa Baekhyun ini dia ini bener-bener bisa melewati sama-sama gitu ya. Tapi Taeyeon di sini dia tuh ragu gitu ya. Karena ada keraguan-raguan dari si Taeyeon inilah akhirnya si Baekhyun ini kayak lama-lama ya gimana sih guys kalau seorang laki-laki terus ceweknya kayak nggak ada semangat, kan lama-lama cowok kan kayak juga males gitu ya. Tapi bukan berarti di sini kayak Baekhyun itu tiba-tiba langsung jadi nggak suka sama Taeyeon sih, enggak ya. Baekhyun dia itu masih tetap berusaha meyakinkan, tapi memang si Mbak Taeyeonnya ini ya dia ini merasa ragu, merasa takut gitu ya. Dan pada akhirnya hubungan mereka ini berpisah ya guys ya, bahwa si Taeyeon ini menganggap udahlah kita pisah aja karena ini jalan yang terbaik untuk kita, dan si Taeyeon ini menganggap bahwa Baekhyun ini ya dia itu layak untuk mendapatkan wanita yang lebih baik lagi dari Taeyeon. Jadi kayak Taeyeon itu merasa mungkin tidak pantas untuk Baekhyun ya, meskipun saat itu Baekhyun ini baik Baekhyun maupun Taeyeon itu kayak sama-sama belum ikhlas gitu ya. Mereka tuh masih menyimpan rasa, masih saling menyayangi gitu ya. Tapi karena keadaan yang terlalu menekan ya, sehingga ya Taeyeon memutuskan untuk mengakhiri saja gitu. Dan keadaan mereka yang sekarang, hubungan si Taeyeon sama si Baekhyun yang sekarang ini ya guys, di 2020 ini ya, ini perlahan-lahan si Taeyeon tuh udah move on ya, Baekhyun juga udah move on ya, meskipun mereka tetap menyimpan ya, masih menyimpan kenangan-kenangan ketika mereka bersama. Itu pasti ada ya guys ya, namanya sebuah hubungan tuh pasti adalah kenangan-kenangan yang tersimpan di antara mereka. Jadi mereka ini masih menyimpan kenangan, tapi sudah move on gitu ya, sudah ya udah sih, udah emang jalannya seperti ini, jadi ya mereka jalani aja, mereka lalui aja dengan fun, dengan bahagia gitu. Dan di sini si Taeyeon nampaknya dia masih sendiri ya. Kalau sekarang nih Taeyeon dia belum deket sama siapa-siapa, tapi kalau si Baekhyun ini kayaknya dia sekarang mulai mencoba untuk deket ya sama yang lainnya ya. Baekhyun ini prinsipnya kalau misalkan dia udah putus sama pasangannya ya udah dia cari lagi gitu, meskipun kadang suka gagal move on tapi ya cari lagi aja gitu kalau Baekhyun kayak gitu ya. Tapi kalau si Taeyeon nih dia kayak
ntar dulu deh, aku habis putus tapi ntar dulu deh gitu. Jadi si Taeyeon tidak langsung terburu-buru mencari penggantinya ya, meskipun ada sih yang ngedeketin Taeyeon juga ya waktu putus sama Baekhyun, ada yang mencoba untuk mendekati Taeyeon ya. Tapi si Taeyeon ini sepertinya dia belajar ya dari perjalanan asmaranya sama si Baekhyun ya, bahwa ternyata berpacaran dengan sesama idol itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Awal PDKT-nya manis banget ya, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan ya, nggak ada yang ngompor-ngomporin ya. Giliran udah pacaran ternyata banyak sekali beban mental yang harus ditanggung. Jadi di sini Taeyeon bener-bener belajar gitu ya, dia tidak lagi mengambil sebuah keputusan yang terburu-buru ya. Mungkin waktu sama Baekhyun ya bisa dibilang dia kayak ya mungkin karena udah suka ya, jadi iya aja, tapi ternyata pas dijalani berat juga gitu. Dan di sini Taeyeon banyak belajar dari kisah asmaranya sama Baekhyun di sini. Dan aku lihat di sini karir Taeyeon juga mulai kayak semakin meredup ya, karirnya Taeyeon ya. Dia juga sedang mempersiapkan kayak mungkin ada single baru lagi nanti ya, atau album baru lagi gitu dari Taeyeon ya. Dia sedang mempersiapkan, atau mungkin dia mau mencoba project kayak main drama gitu ya. Di sini Taeyeon sedang mempersiapkan sesuatu yang baru ya untuk karirnya ya, karena bisa dibilang ya karirnya cukup meredup untuk saat ini, dan si Taeyeon juga sedang mencoba untuk bangkit lagi gitu. Oke guys, kita doakan ya untuk Taeyeon, semoga karirnya tetap berjalan dengan lancar ya, tetap eksis ya di industri per-K-popan. Dan buat kalian yang mau request aku ngebacain idola siapa lagi, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, cukup sekian ya prediksi tarot dari aku tentang hubungan asmaranya Baekhyun sama Taeyeon ya guys ya. Untuk selebihnya takdir itu adalah milik mereka sendiri, bukan dari saya ya guys ya. Di sini hanya sebuah prediksi ya, gambaran aja, gambaran perjalanan kehidupan asmaranya Taeyeon dan Baekhyun ya. Untuk selebihnya nanti mereka menikah dengan siapa juga pastinya itu keputusan dari masing-masing ya. Kita doakan saja, sebagai fans kita mendoakan yang terbaik untuk mereka. Oke guys, see you on the next video. Bye bye.